Kalau ingat SBY, ingat pada saat 99, Kisruh, bukan 99 mungkin ya. Nah gini ya, gimana mungkin semua memo itu ya masih ingat kali ya kader-kader Demokrat ya, terutama Bapak SBY. Pak SBY pertama ya menggeser Anas Urbaningrum agar SBY bisa menduduki sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat kala itu. Anas digeser, Anas difitnah supaya Anas Urbaningrum tidak lagi duduk di Demokrat. Ya, itu pertama. Kedua, mungkin yang namanya Pak SBY lupa dengan Bapak Prof Mubarok, Sultan Batugana, kemudian ada Marzuki Ali, kemudian ada Bang Irwan di situ ya semuanya. Mungkin Pak SBY kurang prihatin mungkin sama orang-orang itu. Maka Pak SBY sekarang ini lagi menjalankan sebutnya ya supaya nggak disebut karma ya. Mungkin dia lupa diri, lupa mengendalikan diri karena udah keenakan kemarin ya waktu sebelum beliau ya Pak SBY itu duduk sebagai ketumnya DPP Partai Demokrat. Ingat pendiri-pendirinya Marzuki Ali, ada juga yang namanya Sultan Batugana, ada juga Bapak Prof Mubarok, juga ada Pak Irwan, juga ada yang namanya Anas Urbaningrum. Orang-orang yang di barisan pertama yang meramaikan Demokrat itu dulu semua dihianati sama yang namanya Bapak SBY. Ya makanya saya itu agak-agak sebel ya sama orang yang nggak tahu sejarah ya perjalanan Demokrat itu. Jadi semoga aja Bapak Prof Mubarok salam sejahtera, Om Swastiastu, salam nama budaya Bapak. Ya semoga Bapak sehat-sehat terus, terutama Bapak juga Marzuki Ali. Semua orang-orang itu dulu dipenjarakan ya karena kasus alasannya disuap dan ini mungkin jebakan Batman ya dulu ya. Kalau saya sih tahu sejarahnya. Meskipun saya bukan orang kalangan partai tapi saya mengamati betul ya perpolitikan itu. Juga saya banyak dekat dengan orang-orang yang punya partai. Baik itu di Gerindra ada, baik itu di PKS ada, baik itu di Demokrat juga ada, baik itu di PDI juga ada. Jadi saya mengutarakan ini ya atas nurani saya sendiri, bukan atas dorongan siapa-siapa. Atau seperti yang komen itu ada yang mandu saya, tidak. Saya mengamati politik ini sejak umur 8 tahun ketika bapak saya masih menjadi kader P3 kala itu ya. Karena di era tahun 80-an itu hanya 3 partai masih di bawah naungan Suryadi ya. Belum ada terjadi perebutan kekuasaan antara Ibu Mega dan Bapak Suryadi. Begitu juga dengan kedudukan sejarah dari Partai Demokrat kala itu. Nah mungkin makanya saya bilang mungkin Bapak SBY kurang silaturahmi karena membanggakan anaknya diberikan tahta warisan sebagai ketum dan juga jadi majelis umum Dewan Penasehat Demokrat, Dewan Komisaris Demokrat, merasa dirinya paling tinggi di Demokrat. Bapak SBY lupa diri mungkin, bisa jadi itu lupa diri. Nah semoga aja dengan konten-konten saya ini kan saya upload di YouTube ya, dagelan politik itu ya. Jadi mungkin bisa jadi Bapak M Mubarok ya, Marzuki Ali dan kawan-kawan bisa menyimak ini. Benarkah Bapak ini hasil dari sebuah pergeseran yang tidak bersih? Benarkah itu? Jadi kok kayaknya Bapak SBY sepertinya dia masih merasa dirinya paling benar sendiri. Lupa akan jejak itu. Gitu ya. Semoga saja penonton saya, fans saya ya baik di YouTube maupun medsos lainnya di Sneak Video ya tetap mengamati ya apa yang saya sampaikan itu nyata real adanya.
bukan mengarang-arang ya. Jadi salam untuk NKRI. Jadi kita harus tahu, makanya saya bilang karma itu berjalan dengan sendirinya ya, sesuai dengan dalam ayat surat Al-Fatihah itu ya, engkaulah pemilik hari pembalasan ya Allah ya. Jadi seperti itu kurang lebih menuai perbuatannya di masa lalu, masa silam. Apakah kalau saya berbicara ini akan ada dilacak atau akan ada yang orang mencariku seperti pendukung-pendukungnya Wowo yang mau mencariku? Banyak ya pasti, karena DM itu penuh, tahu nggak ya, penuh DM itu ya. Ada yang mengancam, ada yang ini banyak pokoknya, tahulah ya pendukung-pendukung tetangga sebelah seperti apa. Jadi kalau Anda ya yang komen-komen terutama sebut kalau saya ini orang banteng, orang sola, tidak, karena saya tahu persis sejarah-sejarah bagaimana Ibu Mega diintimidasi ketika beliau kuliah, keluarganya semuanya, Andung Mega, Andung Fatma, semuanya. Kenapa saya memanggil mereka Andung? Ya itu karena itu dari nurani saya, bukan apa-apa. Karena saya mencintai beliau, ya. Secara kekeluargaan, bukan saya hanya sebagai fans beliau. Ya, dari kecil saya tuh sangat-sangat terharu dengan perjuangan seorang Ibu Mega. Nah, itu tadi ya. Saya kembalikan tema inti tadi ya. Mungkin ya Bapak SBY lupa, jauh, kurang silaturahmi dengan Bapak Mubarok, juga Bapak Marzuki Ali, juga mungkin kurang juga komunikasi atau perbuatan beliau terhadap Bapak Anas Urbaningrum. Bisa jadi beliau juga kurang komunikasi ziarah dengan Sultan Batugana. Bisa jadi itu akan menunjukkan jati dirinya secara tidak langsung melalui anaknya. Itu salam waras, salam NKRI. Semoga informasi-informasi dari saya itu bermanfaat. Salam cerdas.